Baik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dengan tema tambahkan kepada imanmu. Apa yang ditambahkan? Siap, kita dengarkan dari pendeta Heri Tarji. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Siap, Pak kita Su. dengarkan. Terima kasih Pak Suwanda dan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Salam. Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tidak terasa seperti yang tadi disebutkan Pak Suwanda. Kita sudah mulai masuk ke bulan Agustus, tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita tinggal mengisi kemerdekaan kita dan selalu menghormati jasa-jasa pejuang pahlawan negara kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing yang berjudul tentang tambahkan kepada imanmu. Kita juga berpikir apa yang ditambahkan kepada imanmu. Orang kita sudah beriman kok, mau ditambahkan lagi apanya gitu kan? Apakah kurang cukup hanya dengan beriman saja? Nah, kita sama-sama belajar. Saya akan sharingkan PowerPoint-nya. Mohon izin sebentar. Tambahkan kepada imanmu. Apa yang ditambahkan? Nah, ini pertanyaannya, apa yang ditambahkan kepada imanmu? Nah, seperti kita tahu bahwa kalau orang awam atau termasuk saya sendiri, cukup beriman saja, ya sudah, selamat, ikutin apa perintahnya. Nah, itu cara berpikir kita, saya dulu begitu. Nah, mengapa harus ditambahkan? Nah, kenapa harus ditambahkan? Berarti ada sesuatu yang perlu sampai firman Tuhan berkata begitu. Mengapa harus ditambahkan? Lalu bagaimana sih cara menambahkannya? Nah, biasanya kan saya dulu awam nggak tahu juga caranya menambahkan. Yang penting saya iman, yang penting saya iman. Imannya bagaimana? Pokoknya saya percaya, saya percaya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa latar belakangnya sampai firman Tuhan dikatakan tambahkan kepada imanmu. Nah, kita lihat di sini yang akan dibahas hanya 2 Petrus 1 5 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Nah, dengan perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Nah, ini 2 hari Sabtu yang lalu sudah dibahas oleh Brother Joe tentang panggilan, God's calling, panggilan dan pilihan Allah. Nah, ini ada sedikit nyambung, tapi kelanjutannya. Nah, lalu juga sudah dijelaskan di Sabtu lalu oleh Pak Girsang tentang Man Center sama God Center, nah, Christ Center. Nah, itu juga nanti ada hubungannya. Penulis dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 sudah diketahui bahwa itu Rasul Petrus. Nah, Petrus menulis ini karena ada sesuatu yang mendesak yang ingin disampaikannya. Nah, tema dari 2 Petrus 1 ayat 5 9 ini, khususnya 2 Petrus 1 sampai ke ayat pasal kelima, temanya kebenaran sejati lawan guru-guru palsu. Nah, ini yang sampai mengakibatkan uh, Petrus katakan, tambahkanlah kepadamu iman. Karena temanya yang ia tulis, kebenaran sejati PS guru-guru palsu. Nah, ditulis pada tahun 67 Masehi, tahun 67 AD. Dan itu bertepatan dengan AD 70, hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun saja dari waktu Petrus menulis. Nah, tentunya kita tahu di AD 70 adalah waktu penentuan, waktu hancurnya Bait Allah dan penentuan bahwa hukum Taurat dan ajaran-ajaran di luar Kristus sudah tidak berlaku lagi, walaupun ada dan pengaruhnya masih ada, tapi secara hukum sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi 2 Petrus 1 ayat 59 ini ditulis oleh Petrus pada tahun 67 Masehi. Nah, yang melatar belakangi ditulisnya 2 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang percaya pendatang, orang-orang Kristen pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bukan di Jakarta, seperti yang biasa kita dengar, bukan di Jawa, tapi khusus di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Tujuan Petrus adalah
menerangkan, menjelaskan pada orang percaya setelah menerima iman, tambahkan moral yang baik. Nah, ditambahkan moral yang baik. Nah, kita tahu di sini iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, iman itu berasal dari anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu menurut Petrus harus ditambahkan dengan moral yang baik, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang yang akan menghasilkan kedewasaan iman, yang akan menghasilkan kedewasaan iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Nah, jadi tentunya pengetahuannya pengetahuan tentang rohani, hal-hal yang rohani ya, penguasaan diri juga hal-hal yang rohani. Itu tujuan Petrus menulis mengapa iman harus ditambahkan. Nah, saat itu tantangan sampai Petrus menulis itu karena banyak guru-guru palsu, pengajaran sesat dari dalam gereja. Misalnya mix pencampuran hukum Taurat dan ajaran Kristus. Lalu ada hal-hal yang mistik, hal-hal filosofis yang dimasuk-masukin ke dalam sesuai dengan budaya setempat. Nah, di tempat-tempat tadi Galatia, uh, di tempat-tempat Bitinia dan Asia Kecil. Nah, lalu tantangan yang lainnya, orang Kristen dibunuh, difitnah, dikejar-kejar tentara Romawi ya, dibakar hidup-hidup sebagai pagar yang mengelilingi dan menerangi taman istana Nero. Nah, kita tahu Kaisar Nero itu mengejar semua orang percaya dan selalu di, 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 didombakan, dikambing hitamkan bahwa yang membakar kota Roma itu sebenarnya uh, orang Kristen, orang percaya, tapi sebenarnya dirinya sendiri hanya untuk memfitnah orang Kristen sehingga orang Kristen dikejar oleh tentara Romawi, dibakar hidup-hidup sebagai pagar yang mengelilingi dan menerangi taman Istana Nero. Jadi orang-orang Kristen disiram dulu sama aspal, sama bahan bakar, baru dibakar. Dijejerin seperti pagar. Akhirnya tamannya seperti nyala api unggun. Tapi itu semua tubuh orang-orang Kristen. Nah, di film itu kita pernah menyaksikan itu, Petrus sendiri ngelihat masih di penjara bahwa nanti hidupnya juga seperti itu. Makanya selalu katakan kepada uh, pengikutnya, kepada orang-orang percaya saat itu, selalu tekun, saleh, lalu penguasaan diri, sabar, karena saat-saat seperti ini akan datang. Dan Petrus wafat pada bulan Juni AD 68, ya, 2 tahun sebelum Bait Allah runtuh, ia dihukum mati oleh Kaisar Nero dengan salib terbalik. Nah, kita tahu semua cerita itu. Kemudian uh, firman Tuhan, kita masuk ke firman Tuhan. Nah, di 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, justru karena itu di atasnya kita lihat bahwa kita anugerah panggilan dari Allah, panggilan dan pilihan Allah. Nah, lalu mendapat kasih karunia, keselamatan, dan damai sejahtera, sukacita. Akhirnya dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Lalu ayatnya dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, ini mirip-mirip seperti hukum Taurat karena memang Petrus masih hidup dalam masa-masa hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa sejak Tuhan Yesus uh, tahun 30 memberitakan kerajaan Allah sampai dengan tahun 70, 40 tahun itu adalah masa-masa transisi. Ada dua pengajaran. Satu pengajaran hukum Taurat yang membawa persembahan kepada bait Allah, dan satu pengajaran yang hidup dari Kristus Yesus sendiri dan kepada murid-muridnya termasuk Petrus. Dan kita tahu Petrus sangat-sangat masih cenderung kepada hukum Taurat. Sedangkan Paulus benar-benar kasih karunia
Kita juga sering dengar cerita bahwa mereka berdua sering berargumentasi masalah-masalah ini. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Ayat berikutnya, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, ini lebih tingkat lagi. Kepada saudara-saudara, sering kita lihat teman seiman, teman satu ras. Nah, tapi ini lebih lagi kasih kepada semua orang tanpa melihat ras, suku, dan bangsa. Nah, kemudian disebutkan sebab apabila semuanya itu ada padamu, nah, semuanya itu seperti tadi kita tahu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan lain-lain, ada padamu dengan berlimpah-limpah. Berarti benar-benar ada, enggak sebagian. Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Giat untuk apa? Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Petrus maksudnya bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ditujukannya tetap untuk kenal kepada Kristus. Nah, ini yang perlu dicatat. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, ia menjadi buta dan picik. Nah, orang bilang fanatik, ingin menang sendiri, nah, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, ini firman Tuhan yang menjelaskan mengapa iman perlu ditambahkan. Nah, kita lihat dari sudut lain bahwa seperti ini tadi, tambahkan imanmu. Pertama, kebajikan. Kedua, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kekudusan, kasih akan saudara-saudara. Nah, kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang. Ini intinya. Nah, di sini, jika semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, akan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jika semua, lalu kalau sebagian nih bagaimana? Hah, pertanyaan kan begitu. Kalau hanya kebajikan, pengetahuan, tapi penguasaan diri belum. Nah, tentu belum masuk kepada semua. Masih proses ongoing dan itu baik dan semuanya proses belajar termasuk saya masih terus belajar ya. Jika semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah berarti komplit dari 6-7 tadi akan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jika tidak memiliki semuanya itu, nah ini juga sebaliknya, menjadi buta dan piciknya. Jika memiliki sebagian, nah mungkin butanya atau piciknya sedikit-sedikit karena masih melakukan yang baik, masih punya kebajikan, masih punya pengetahuan. Dan itu proses lama-lama dihilangkan. Didapatkan semuanya supaya menjadi kenal akan Yesus Kristus dengan benar. Nah, kita lihat di sini bahwa seperti disinggung oleh Bro Nenses waktu lalu, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, faith. Dasarnya adalah pertobatan. Kita lihat paling paling besar di bawah, kita bertobat dari dosa, dari hal-hal yang buruk, sudah capek, sudah nggak tahu hidup harus gimana, akhirnya mendapat pewahyuan bahwa memang saatnya sudah bertobat. Setelah bertobat, kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Baptis selam saat-saat seperti dulu. Nah, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati dan bangkit bersama Yesus. Nah, kita tahu semua, roh kita bangkit dan hal manusia lama sudah hilang. Dan lalu menerima Roh Kudus, menerima Holy Spirit. Nah, cara berpikir kita sudah mulai berubah, harus disesuaikan dengan frekuensinya Tuhan melalui rohnya yang hidup dalam pikiran kita itu. Itu dasar iman. Kemudian masuk ke pengharapan kepada hope. Nah, hope ini. Nah, hope inilah yang menentukan. Di bawahnya itu yang paling besar adalah kebajikan.
Nah, kebajikan lalu seperti tadi lanjut ke pengetahuan, knowledge kita. Lalu masuk ke penguasaan diri, self control kita. Nah, masuk lagi ke ketekunan, kesabaran, passion. Lalu ke holy, ke godliness, kekudusan. Lalu keenam, kindness, kasih kepada saudara-saudara. Baru kepada saudara-saudara, belum kepada semua orang. Baru kasih kepada kelompok-kelompok kita, sesama seiman atau keluarga atau gimana. Nah, ini yang menentukan dalam hope ini karena masih pengharapan. Ini menentukan pengajarannya itu benar atau salah, right teaching atau false teaching. Nah, kalau ada pendeta atau ada imam yang yang memberikan pengajaran yang benar di dalam satu gereja, jemaatnya aman, selamat semua. Tapi kalau sudah mulai menyimpang di luar dari ajaran Kristus, nah ini semuanya melenceng dari rencana Tuhan. Jadi inilah yang menentukan hope-nya yang harus dipelajari bahwa kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kekudusan, dan kasih kepada saudara-saudara harus benar-benar direnungkan sesuai apa yang maunya Petrus saat itu, saat waktu dia ngajarin ke murid-muridnya, supaya jangan tercampur sama mix hukum Taurat dan kasih karunia. Lalu dengan mitos atau mistis-mistis atau zaman-zaman pendapat filsafat, pendapat manusia dan lain-lain. Jadi hope ini sangat menentukan dalam pengajaran false teaching or right teaching. Pengajaran yang benar atau tidak. Nah, kita bisa lihat lagi yang ketujuh dari hope ini yaitu love. Nah, ini intinya mengasihi semua orang. Nah, kalau sampai enam tingkat tadi kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kekudusan, kasih kepada saudara, sudah masuk kita lewatin, baru masuk ke love, kasih kepada semua orang. Sudah tidak melihat lagi uh, ras, suku, bangsa, karena Allah itu adalah kasih. Dan langsung masuk ke rumah Allah, house of God. Nah, disitulah love, karena Allah sendiri kasih, udah masuk ke dalam uh, areanya rumah Tuhan, atmosfernya Tuhan. Disitulah masuk ke the hope of glory. Christ in you, katanya, the hope of glory. Yang inilah yang masuk house of God. Love, kasih kepada semua orang. Nah, kemudian bagaimana kita melakukannya? Ini singkat. Bagaimana kita melakukannya? Dan relevansinya dengan sekarang, zaman sekarang. Zaman dulu, 2000 tahun lalu, 67 AD sama zaman sekarang. Pesannya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Petrus saat itu menasihati, seperti tadi firman Tuhan katakan, menasihati orang percaya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitania. Bukan untuk kita. Supaya waspada kepada ajaran sesat, mengenal ajaran Kristus dengan benar, sabar atas perlakuan tentara Romawi. Nah, itu tujuannya uh, Petrus untuk supaya menambahkan iman kepada semua orang percaya saat itu. Lalu untuk zaman sekarang, gimana relevansinya? Kalau dilihat dari konteks, memang sudah nggak bisa. Tetapi dari hikmat, dari semua nasihat, dari semua pengajaran, sangat-sangat berguna. Apalagi masih dalam koridor iman kita kepada Kristus, kepada ajarannya. Jadi zaman sekarang kita melihat ia sebagai sejarah. Nah, 2 Petrus 1 sampai yang tadi 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 kita anggap sebagai sejarah. Sejarah yang hidup, yang fakta, yang meneguhkan iman. Nah, bagaimana murid-murid dahulu yang memberitakan kerajaan Allah disiksa, dianiaya, tapi mereka punya teladan tetap mempertahankan iman, memperteguhkan iman. Nah, banyaknya pengajaran di luar Kristus melalui sosmed. Nah, ini juga tantangan. Zaman sekarang sepertinya lebih bahaya daripada zaman Petrus. Zaman Petrus mungkin orang memberitakan Injil dari Yerusalem.
pergi ke Asia Kecil, orang hanya bisa cegat. Oh ini orang datang, dicurigai apa yang diajarin, masih bisa dipantau. Lalu begitu sesat, mulai dikejar, diasingkan, ditangkap, diserahkan ke tentara Romawi. Lalu yang lolos masuk ke daerah Asia Kecil atau Galatia, nah, ia diam-diam mengajarkan kepada orang-orang percaya. Tantangannya masih seperti itu, walaupun nyawa pertaruhannya. Tetapi sekarang bukan hanya fisik, yang paling bahaya pikiran. Nah, kalau nggak tidak benar-benar belajar sejarah, mempelajari surat Petrus ini, iman kita tidak teguh, banyak pengajaran Kristus melalui sosmed, Google, YouTube, yang macam-macam. Apalagi sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Sangat bisa memutarbalikkan kalau tidak benar-benar berpegang pada Kristus dan Alkitab yang kita tertulis dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi hikmahnya masih ada, relevansinya masih ada, walaupun pesannya sama, tapi cara penyampaian berbeda, kondisinya berbeda, zamannya berbeda, tantangannya juga berbeda. Tantangan yang dulu fisik masih bisa lari-lari, Paulus katakan kalau dianiaya dia bisa melari-lari, tapi yang bahaya adalah pengajaran dari dalam gereja yang sesat, yang meruntuhkan dari dalam. Nah, itu yang paling bahaya. Termasuk kita di sini. Kelihatannya soal penyebaran Kristus, Injil Kristus, soal dianiaya fisik kayaknya udah nggak masalah di sini karena banyak undang-undang yang melindungi orang beribadah. Tetapi pengajarannya tidak bisa ditangkap, tidak bisa disaring. Dia masuk ke HP, masuk ke sosmed, masuk ke Google. Apakah itu benar atau salah? Kalau benar, syukur. Tapi kalau salah, waduh, kita banyak hamba Tuhan yang dulu setia, dulu bagus, sesuai rel. Begitu puncak-puncak popularitasnya, ia menyimpang. Bagaimana nasib jemaat? Kalau hamba Tuhan sih personal tidak masalah, hanya sendiri. Tapi ribuan jemaat bagaimana? Nah, itu yang jadi masalah, itu yang ditakutkan. Kalau soal perizinan, semakin hari semakin orang bisa dewasa untuk menentukan hak dan kewajibannya bernegara dan berkeyakinan. Tetapi untuk pengajaran mereka nggak bisa dideteksi, termasuk pengajaran saudara kita yang saat ini lagi heboh, PG. Nah, namanya juga peruntungan kisah sama Pak, sorry Pak, namanya juga PG. Jadi eh, itu yang harus dicegah. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen bisa mempertahankan ini, bisa menjaga? Nah, makanya di sini selanjutnya apa ya? Nah, kita lihat di sini kasih karunia. Nah, ini yang dibedain. Kasih karunia Christ in you mengajarkan langsung. Nah, bersyukur saat ini setelah 2000 tahun yang lalu Petrus memberitakan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya di Galatia, di Asia Kecil, itu dengan kekuatan mereka. Karena masih masa transisi. Mereka tahu keselamatan sudah diterima, kasih karunia Tuhan sudah diterima. Tapi bait Allah masih ada. Sehingga mereka masih melakukan pola-pola seperti hukum Taurat yang tadi dibilang mix. Harus punya kebajikan, harus punya pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kekudusan. Sepertinya kasih akan saudara-saudara, dikasih akan semua orang. Dan sepertinya kita ngelihat nggak sanggup. Ya terus terang, jujur saya nggak sanggup kalau begini. Karena baru sampai ke kebajikan aja, kita udah nggak pernah lakukan. Untuk pengetahuan aja agak males-males sedikit. Ya. Untuk penguasaan diri, masih emosi, segala macam, ketekunan. Tapi mereka sungguh-sungguh. Untuk ketekunan, ya kadang-kadang males-malesan. Nah, untuk kekudusan, apalagi karena masih manusia. Nah, kasih akan saudara ada batasnya. Minggu ini baik, minggu depan udah mulai hitung-hitungan. Apalagi kasih akan semua orang. Kayaknya nggak sanggup. Tetapi salut kepada Petrus dan murid-muridnya, mereka semua bisa. Sampai mereka mati untuk mempertahankan iman.
Nah, bedanya dengan kasih karunia kita, ini yang luar biasa, setelah bait Allah runtuh, maka pengajaran Kristus sepertinya sudah klop bahwa Sang Roh itu yang mengajarkan langsung kepada orang yang percaya. Sehingga kita tidak perlu lagi diajarkan dengan kekuatan sendiri. Biar rohnya sendiri yang mengajar. Ayo, kamu mulai berbuat baik. Ya saya nggak sanggup, tapi rohnya terus berbicara dalam hati pikiran. Ada saat-saatnya begitu kita lakukan. Ayo mulai buka-buka pengetahuan. Bukan hanya Alkitab, buka HP supaya jangan gatek. Belajar YouTube, belajar PowerPoint supaya jangan ketinggalan. Katanya apa namanya garam. Eh, Garanya kayaknya kayak katanya orang Kristen garam dunia, menerangi dunia. Tapi orang yang nggak percaya Kristen lebih terang, lebih garam. Nah, kita jadi di belakang. Nah, harusnya kita di depan. Makanya pengetahuan selain pengetahuan rohani, tapi pengetahuan dunia, teknologi, IT tetap harus dikuasai oleh orang-orang percaya. Karena apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk lebih dari orang dunia. Nah, penguasaan diri, apalagi kita nggak bisa. Minta Roh Kudus yang sudah ada dalam pikiran kita, tinggal dipanggil. Tuhan nggak kuat, dia langsung hiburkan. Mau lagi setir, lagi sendiri, lagi emosi, lagi me time, waktu menyendiri, minta, minta dikuatkan karena kita nggak kuat. Lalu ketekunan juga minta. Dia ada, dia Immanuel. Nah itu bedanya. Dia udah menyatu. Kata Mbak Girsang bilang, rohnya sudah menyatu. Tinggal kita ngikutin. Frekuensi daging kita ini kita ngikutin aja. Kita lemah. Lalu kasih akan saudara-saudara yang kayaknya dulu kita cuek, mulailah. Apalagi kasih kepada semua orang. Udah nggak ngelihat golongan. Udah nggak lihat grup mana grup ini. Mau M atau yang berbeda keyakinan. Masuk. Biarkan mereka melihat firman yang hidup dari omongan kita, dari cara pikir kita, dari yes dan no. Nggak usah beritakan macam-macam. Hanya yes or no kalau mereka mau ambil keputusan atau mereka berbicara yang tidak sepantasnya sebelum mereka terjebak. Itu saja tugas kita sebagai kasih karunia Christ in you. Memberitakan kepada teman-teman, baik seiman maupun tidak seiman, bahwa Tuhan udah nggak di mana-mana lagi, nggak di Yerusalem, nggak di Alkitab, tapi sudah ada dalam pikiran dan hatimu. Panggil dia saja, dia pasti berbicara. Nggak spontan, tapi ada waktunya dia akan berbicara. Nah, kita hanya beritakan aja, Christ in you. Dan beritakan juga kepada yang lain-lain, bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, itu dari Christ Center Ministry tentang apa yang perlu ditambahkan kepada iman. Ya, benar, saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Udah titik, enggak. Kita perlu tanya ke dia lagi, tanya kepada Roh Kudus. Tuhan ajarin, ayat ini saya nggak ngerti. Tuhan ajarin, pasal ini saya nggak ngerti. Akhirnya melalui teman, melalui Roh Kudus, melalui tiba-tiba HP nongol. Ini jawabannya. Ini jawab. Bagi banyak cara. Sebenarnya lebih gampang dari waktu Petrus memberitakan kerajaan Allah. Dan tantangan juga lebih sulit daripada zaman Petrus. Karena semua informasi terbuka. Kalau tidak punya dasar seperti ini, dasar faith, iman, pengharapan, pengajaran yang benar, kita nggak bisa mencapai ke love, kasih itu. Nah, selanjutnya di sini di situ disebutkan Christ in you, diulang-ulang lagi ayat ini karena sering disampaikan oleh saya kadang-kadang apalagi Pak Girsang, teman-teman yang lain di 1 Korintus 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi roh bait Allah yang sudah hancur. Kalau tidak hancurkan, semua orang masih fokus ke sana.
masih membawa persembahan ke sana. Tapi roh Allah itu sudah ada dalam diri kita. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Kurang apa lagi? Kadang-kadang saya nggak habis pikir sampai Paulus berkata begitu, ditunjang lagi sama Petrus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Gimana nih? Diam di mana? Tapi diam ada dalam pikiran, dalam perasaan, pikiran, perasaan Kristus yang selalu mendeteksi saat mengambil keputusan benar atau tidak. Lalu disebutkan lagi, menyadarkan lagi, kalau masih nggak percaya, ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Nah, selidiki dirimu bukan orang lain. Bukan istri saya, bukan teman saya. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Di 1 Korintus 6 tadi, roh Allah ada dalam dirimu. Nah, di 2 Korintus ini, Yesus Kristus yang roh itu ada dalam dirimu. Kurang apa lagi? Jadi zaman sekarang lebih mudah dari zaman Petrus. Tambahkan kepada imanmu tadi kebajikan, semuanya. Tetapi saat ini, saat roh Allah ada dalam diri kita, saat Kristus Yesus ada dalam kita, kita minta langsung. Minta dia yang ajarkan langsung. Dia minta dia yang mimpin langsung. Lebih mudah. Lalu di sini 2 Yohanes 1 ayat 2. Sebab Allah tinggal di dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Immanuel. Dia ada dalam hati kita. Kalau mau pakai Tritunggal sudah komplit. Ada Roh Kudus, ada Kristus Yesus, Sang Putra, ada Bapa Sang Allah. Tapi itu kita tidak persoalkan karena sebenarnya hanya yang satu itu, Yesus Kristus. Sebab Allah tinggal dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya pengajar yang ada dalam hati, yang sudah ada dalam hati dan pikiran kita. Mau tambahkan iman seperti apa lagi, tinggal tanya ke dia, tanya ke Sang Kuasa itu. Sebagai penutup, nah tadi Pak Agus Manta ngomong soal Israel ya, ziarah. Saya suka kasih ilustrasi kalau baca firman itu, maaf ini saya pendapat saya juga belum tentu benar ya. Kalau baca firman itu seperti pergi ke museum. Museum Nasional, kita lihat perjuangan bangsa untuk mendirikan bangsa kita luar biasa. Mulai dari kerajaan sampai kita terkagum-kagum. Bangga jadi bangsa, jadi warga Indonesia, jadi bangsa Indonesia. Apalagi pergi ke Museum ABRI, bagaimana tentang mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya. Banyak pahlawan gugur. Kita bangga, saling benar-benar menghargai. Lalu pergi ke museum industri, nah kita lihat industri kita mulai dari nol, mulai mulai masukin barang dari orang lain sampai ke industri yang udah internasional, campur segala bangsa masuk. Nah, dari situ saya bisa melihat, itu masuk ke pengetahuan. Lebih lagi bangga sebagai bangsa Indonesia. Apalagi kalau dihubungkan dengan rohani ya, bangga sebagai orang pengikut Kristus. Begitu baca firman. Begitu banyak murid-murid, bapak-bapak, nabi-nabi yang banyak berjuang untuk mempertahankan iman dan iman itu dianugerahkan kepada kita dan kita juga wajib meneruskannya kepada anak cucu kita. Nah, itu berkunjung ke museum. Ada waktu bawa anak cucu main-main, taman mini, museum ini, museum itu. Sepertinya, wah, kita lagi mumet. Bisa kebuka, oh ternyata bangsa Indonesia ini besar. Lalu ziarah. Nah, ziarah juga seperti di Israel. Bisa langsung berbicara. Oh, ternyata
Ini yang disebut bait Allah tinggal puingnya. Nah, ini yang waktu pelarian orang-orang yang mempertahankan menyimpan Alkitab dikejar-kejar oleh eh, semua raja-raja orang tentara Romawi. Jadi kayaknya menambah. Nah, yang paling penting ini kita udah masuk ke istana. Nah, karena banyak orang bilang kalau udah terima kasih karunia bisa berbuat jahat nggak? Bisa saja, tapi 99% karena apa? Karena udah masuk istana. Nah, kalau kita bayangkan masuk ke istana, umpamanya istana ya, merdeka lah di sini. Sepertinya kita mau berbuat macam-macam, nggak mau lagi. Malah ingin berbakti kepada bangsa. Ingin menyumbangkan sesuatu kepada bangsa. Karena dilihat di istana itu semuanya komplit. Cara-cara memerintah bangsa yang besar ini. Mulai dari A sampai Z. Semua pencapaian-pencapaian. Semua fasilitas, semua aset yang ada. Jadi kita nggak mikir lagi karena udah istana. Ngapain lagi mau keluar dari istana? Mau jadi orang-orang yang di luar dari istana, yang nggak diterima malah melawan istana. Untuk apa lagi? Jadi ini hanya satu ilustrasi saja. Apa yang harus ditambahkan kepada imanmu? Ternyata banyak. Hanya tinggal minta kepada Roh Kudus yang ada, yang sudah ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman yang singkat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yes. Ya, terima kasih Pak Heri Tarji atas firman-Nya. Dan biar kiranya memberkati kita semua. Dan itu penting tadi ya. Kalau kita misalnya ke museum, ya kita melihat perjuangan-perjuangan sampai merdeka. Nah itu dimanapun kita berada, mengingatkan kita kepada Tuhan gitu, ke Kristus. Oh iya, Kristus sudah memerdekakan kita juga nih. Begitu juga waktu kita ziarah, banyak kita lihat orang-orang yang meninggal, apalagi yang meninggal di dalam Tuhan. Wow gitu kan, mengingatkan kita akan perjuangan para murid gitu. Wow, kita pun termasuk para murid sekarang ini gitu kan. Dan juga pada waktu masuk istana, loh sekarang saya sudah di istana nih gitu kan, di dalam bait Allahnya. Wow gitu kan, dimanapun kita berada, mengingatkan kita akan Kristus